Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidz wal ustadzah, para hujjaj, para tokoh, para sesepuh, terkhusus kepada Ketua DKM Salam Hadirin Bapak Ade Erlangga beserta segenap pengurus yang sama-sama kita hormati, Bapak Salim, Bapak Andi Arbia, Bapak Mahdudi, Bapak Rusdi, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat tanpa terkecuali, dan mohon maaf saya tidak disebutkan satu persatu, semuanya dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita hadir di majlis yang mulia ini dalam nuansa silaturahmi dan ibadah tolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita ibadahkan dan lakukan di tempat ini menjadi aset ibadah yang pahalanya diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita jadi kafarah ampunan dosa, sehingga rahmatnya, maghfirahnya menjadi penyebab dan cikal bakal nanti kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga-Nya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat dan salam tercurah ke haribat baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mari kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk kembali mempelajari dan mengkaji beberapa ilmu Allah yang terangkum di dalam kitab Fathul Mu'in yang membahas tentang asal-asal, asal-usul, pokok-pokok daripada ibadah, baik itu muamalah sama Allah dan muamalah kepada sesama makhluk. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di bab tentang zakat. Bahasannya lalu wajaza lil malik dunal wali ta'jiluha. Boleh
bagi pemilik harta selain daripada wali yang ditunjuk untuk mengelola harta, anak kecil atau orang gila, ta'jiluha untuk menyegerakan di dalam menunaikan zakat. Qabla tamami haul, sebelum datangnya satu putaran 1 tahun. Jadi sebelum datang 1 haul, ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum ketemu 1 tahun boleh dibayarkan atau dikeluarkan. Itu namanya ta'jil, menyegerakan sebelum datang waktunya. La qabla tamami nisab, tapi enggak boleh mentakjilkan atau mendahulukan penunaian zakat sebelum sempurna nisabnya. Kalau tadi sebelum sempurna haulnya, tapi ini yang kagak boleh sebelum sempurna nisabnya. Nisab itu artinya batasan harta yang wajib dikeluarkan. Kalau dia belum sampai maka belum wajib menunaikannya. Itu aja belum wajib menunaikannya, apalagi mendahulukan dalam pengeluaran zakatnya. Begitu, ya. Tapi kalau nisabnya belum sampai, ini boleh dilakukan atau dikeluarkan zakatnya khusus untuk zakat perniagaan. Ai bi ghairi tijarah. Kalau untuk harta perniagaan meskipun nisabnya belum sampai, ini boleh dikeluarkan, ya. La ta'jiluha li'amain fil ashah, tapi di dalam mendahulukan pengeluaran zakat, ya, enggak boleh sampai jarak 2 tahun. Cukup 1 tahun aja, biar supaya nanti tahun depan lagi kagak bayar lagi, didahulukan bayarnya 2 tahun begitu. Itu tidak dibolehkan, cukup 1 tahun aja. Kenapa demikian? Bisa jadi kalau nanti menunggu 2 tahun, itu nanti yang dikeluarkan lebih banyak, ya, lebih banyak, karena mungkin keuntungannya bertambah di tahun berikutnya. Karena keuntungannya lebih banyak, maka yang dikeluarkan juga harus lebih banyak. Tapi kalau digunakan lebih awal di tahun 2 tahun sebelumnya, kan dia bersandar pada pendapatan di tahun itu, belum 1 tahun yang akan datang. Atau bisa jadi, mohon maaf, naudzubillah, kurang habis-habisan gitu, ya. Kalau habis-habisan sampai nisabnya kagak ada, ya kagak wajib. Maka itu boleh mendahulukan hanya 1 tahun itu. 1 tahun yang akan datang tidak dibolehkan, sehingga dia mendahulukan pembayaran zakatnya sampai 2 tahun itu gak boleh. Paham ya? Paham. Walahu ta'jilul fitrati min awwali Ramadan, dan lahu bagi si pemilik harta, ya, boleh ta'jilul fitrah, mendahulukan penunaian zakat fitrah min awwali Ramadan, dimulai dari awal Ramadan. Kan perintah zakat fitrah apa? Kapan zakat fitrah perintahnya? Di akhir Ramadan sampai besok pagi khotib naik ke atas mimbar. Kan itu waktunya sempit, waktunya sebentar. Takut nanti nggak bisa, maka boleh ditakjilkan di awal Ramadan. Bapak-bapak di rumah ada zakat fitrahnya kapan? Di pertengahan, dari pertengahan Ramadan ya. Nah, sekitar itu dah. Mungkin kalau dari awal Ramadan masih berasnya pada apa? Pada perserakan, ya, atau jangan nanti nggak keurus, akhirnya ke tempiasan, ya, nanti berubah kadar beras yang dizakatkan, ya.
ini sudah kita lakukan, maka boleh mentakjilkan. Ada takjil pakai ain, ada takjil. Awas hati-hati. Ini bahasa Arab ya. Kalau takjil pakai ain artinya menyegerakan. Tapi kalau takjil pakai hamzah artinya melambat-lambatkan. Gitu. Maka nanti kalau seandainya ada yang mengasih buka puasa, itu namanya apa namanya? Takjil pakai ain, bukan pakai takjil. Takjil ngasih takjil pakai hamzah. Berarti kalau pakai hamzah melambat-lambatkan ngasihnya habis bisa. Ini bahasa Arab ya. Ada bahasa Arab kalau takjil pakai ain artinya menyegerakan. Makanya ada ajilan wa ajilan. Kalau ajilan segera, kalau ajilan lambat. Gitu. Ya, baik para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Amma fi malit tijarah, adapun dalam urusan harta perniagaan, fayujzi'u ta'jilu wa in lam yamlik nisaban. Nah, tadi di atas menuju disinggung tadi ya. Di atas itu sudah disinggung. Maka adapun harta perniagaan, fayujzi'u maka boleh ya at-ta'jilu untuk mentakjilkan di dalam pengeluaran zakatnya, wa in lam yamlik nisaban, meskipun itu harta perniagaan belum sampai 1 nisab. Khusus untuk harta perniagaan. Ya, khusus untuk harta perniagaan meskipun dia belum sampai 1 nisab, maksudnya sampai 1 nisabnya kurang dikit baik. Kurang dikit aja. Ya, misalkan apa kurang 100.000 gitu. Apa kurang 200.000 ya. Tapi kalau seandainya kurang nyampe 100 juta ya belum ya, nggak boleh takjil. Jadi kurangnya di sini adalah ya sedikit begitu. Wa yanwi 'inda ta'jil dan dia berniat ketika mentakjilkan di dalam mengeluarkan zakat, seperti hadihi zakati al-muajjalah. Ini adalah harta ya zakat yang aku keluarkan ya, yang ditakjilkan, atau ini zakat takjil hartaku. Ya, takjil itu artinya menyegerakan, mendahulukan di dalam penunaian zakatnya sebelum datang waktunya. Wa haruma ta'khiruha ay zakati ba'dal hauli wat tamakkun. Tadi kan boleh mendahulukan dalam pengeluaran zakat kalau sudah sampai nisabnya ya, bahkan sebelum sampai haul juga boleh. Tapi haram hukumnya takhiruha, melambat-lambatkan ya, menunda-nunda dalam penunaian zakat ya. Ai zakat atau zakat ba'dal hauli wat tamakkun. Setelah sampai 1 haul dilambat-lambatin bayarnya, tunda-tunda. Besok bayar. Ini udah ketemu 1 tahun, nisabnya udah penuh, tapi ditakhirkan, ditunda, besok bayar. Bulan depan, gitu ya. Bulan depannya lagi, ya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Udah kelewat. Wat tamakkun, dan sudah memungkinkan untuk dibayarkan zakatnya, tapi ditunda-tunda ya, maka hukumnya adalah haram. Wa dhamina intalifa ba'da tamakkun, dan dia bertanggung jawab intalifa seandainya itu hartanya rusak atau hilang atau ya pokoknya berkurang gitu ya. Seandainya berkurang atau rusak atau mungkin hilang, maka dia bertanggung
Jawab ba'da tamakkun, setelah memungkinkan untuk dikeluarkan zakatnya. Misalkan nisabnya udah sempurna, ya, waktunya juga udah pas, tapi malah ditunda-tunda, maka itu hukumnya menjadi haram. Ya, kalau rusak maka harus diganti bihuduril mali wal mustahik, dengan menghadirkan harta dan mustahiknya. Masya Allah. Au atlafahu ba'da haulin walau qabla tamakkun. Atau apa? Atlafahu, hartanya itu ia rusakkan setelah sempurna 1 haul. Dengan alasan apa? Dengan alasan supaya tidak bayar zakat, sengaja dirusakin. Bahasa rusak itu bukan dalam artian dimusnahkan, bisa jadi dikurangi atau dijual. Udah sampai 1 tahun, nisabnya udah lengkap, kan harus dibayarin. Dia denda supaya nggak bayar zakat, akhirnya dirusak itu hartanya. Apa dikurangi, apa dijual, atau sengaja dimakan, sehingga nisabnya berkurang. Itu hukumnya adalah haram. Kama marra bayanuhu, sebagaimana nanti kita akan jelaskan di bab tertentu. Yang intinya boleh mendahulukan pembayaran penunaian zakat, tapi haram menunda-nunda kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai 1 haulnya. Bisa dipahami ya Pak? Insyaallah. Yang berikutnya wasanihima, syarat yang kedua. Kemarin syarat yang pertama niat, sekarang syarat yang kedua, wasanihima iqa'uha limustahiqiha. Penunaian dan pemberian zakat itu hanya diberikan kepada mustahiqiha, orang yang berhak menerima zakat. Kalau untuk sedekah kepada siapa aja silakan. Kalau mau ngasih hadiah silakan, kepada siapa baik. Tapi kalau zakat harus ada pos tertentu yang memang mereka berhak menerima. Enggak semuanya berhak menerima zakat. Maka yakni man wujida minal asnafis samaniyatil madhkurah fi ayat atau fil ayat. Yang dimaksud dengan orang atau mustahik, yakni orang-orang yang didapatkan di dalam golongan-golongan yang 8, atau mereka-mereka yang termasuk di dalam golongan yang jumlahnya 8. As-samaniyah, samaniyah, wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah. Samaniyah itu berapa? 8. Jadi ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Selain dari 8 maka tidak boleh diberikan. Fil ayat, sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau nggak salah surah Al-Taubah ayat 60. Apa bunyinya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa
sabil. Ini riqabnya nggak dijelasin, nggak dimasukin di sini, kurang. Wa fil riqab. Ya riqab nggak dimasukkan, nggak tertulis. Ya, ini ayatnya kelupaan nulis ini Pak, apa namanya? Harusnya ada riqab. Riqab itu artinya hamba sahaya. Mungkin karena sekarang udah nggak ada hamba sahaya, kan dari tulis gitu. Ya sebetulnya. Siapa aja mustahik? Yang pertama, sesungguhnya as-shadaqah, zakat. Shadaqah di sini ada shadaqah yang wajib, yaitu maksudnya zakat diberikan lil fuqara, untuk orang fakir. Nanti kita akan jelaskan siapa itu orang fakir. Yang kedua, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Ya, wal amilina 'alaiha. Amil, apa amil? Zakat. Yang mengelola zakat. Yang ketiga. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Ya, mu'allaf apa mu'allaf? Yang baru masuk Islam, mu'allaf nih. Ya, hatinya biar satu, biar menyatu, biar kuat, maka boleh diberikan zakat. Yang berikutnya, wa fir riqab. Ada riqab sebetulnya. Ya, budak, hamba sahaya. Wal gharimin, orang yang punya utang. Ya, wa fi sabilillah, orang yang dalam perjalanan. Wa ibnis sabil, fisabilillah dalam perjuangan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang dalam perjalanan. Musafir. Ya, musafirnya juga musafir ya urusannya untuk urusan agama, bukan musafir jalan-jalan. Ya, kayak misalkan berangkat ke Kanada atau ke Meksiko, Amerika, ngapain? Bola. Bukan itu maksudnya. Kalau itu mau orang kaya semua. Ini benar-benar musafir yang memang dalam keadaan darurat atau dalam keadaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Selebihnya tidak boleh menerima zakat. Apa contoh selebihnya? Yatim. Yatim tidak berhak menerima zakat. Ya. Tapi kalau yatim miskin boleh nggak? Boleh. Itu bukan yatimnya, karena miskinnya. Awas, hati-hati. Karena ada yatim yang kaya. Ya, banyak yatim yang kaya. Yatim yang kaya maka nggak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat yatim yang miskin. Dan yatim yang miskin itu menerima zakat bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Bisa dipahami? Ya. Atau untuk kemaslahatan sosial, nggak boleh dikeluarkan untuk diberikan zakatnya. Apa untuk kemaslahatan sosial? Masjid, musola, ya, itu nggak berhak menerima zakat, nggak berhak. Ya, nggak berhak yang menerima zakat. Masjid ini ada lebihnya buat masjid baik atau buat musola aja, nggak boleh. Harus habis semuanya buat 8 golongan. Kalau ada sisanya mungkin dimasukkan ke dalam baitul mal. Nah, kita ini nggak punya baitul mal. Mungkin ada basnas barangkali. Ya, ada basnas. Harusnya diserahkan ke basnas kalau ada lebihnya. Tapi kita nggak usah pakai lebih-lebih dah. Makanya habisin baik semuanya, biar tidak ada sisa sedikit pun. Dan nanti barangkali akan menjadi fitnah, naudzubillah. Ya, jadi yang harus ditunaikan dan diberikan zakatnya khusus kepada 8 orang tersebut, atau 8 golongan, bukan 8 orang, 8 golongan. Kita bahas satu persatu, ya, dikit-dikit, meskipun belum selesai, mungkin ada beberapa aja yang kita bisa bahas. Yang pertama, wal fakir, orang fakir. Siapa orang fakir itu?
adalah man laisa lahu malun wala kasbu. Yang disebut dengan fakir adalah man, yaitu orang laisa lahu, yang tidak memiliki mal, harta, wala kasbun, dan dia juga tidak mempunyai pekerjaan. Gak punya harta, juga gak punya pekerjaan. Inilah orang fakir. Boro-boro dapat duit, boro-boro punya harta, emang kagak kerja. Makanya kalau pengen punya harta, pengen punya duit, harus kerja. Ini jawabannya. Makanya dilema, kenapa nggak punya? Ya malas kalau kerja. Dilema jadinya. Sebenarnya Islam itu udah memberikan solusi, jalan supaya memiliki harta biar bekerja. Ini mah kagak kerja, malas. Bagaimana mendapat harta? Jangankan harta, buat makan sehari-hari aja kan ada punya. Ya. Nah, kalau orang yang seperti ini adalah orang yang fakir, mereka berhak menerima zakat gitu. Ya kasih zakat. Karena memang kagak punya apa, kagak punya makanan, kagak punya sesuatu yang bisa dikonsumsi, ya boleh mereka mendapat zakat. Wala kasbun laikun yaqamu muqian min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi. yakni tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang cocok atau yang layak atau yang bahasa kasarnya pekerjaan yang patut, ya, mempunyai penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya, wa kifayati, dan mencukupi kebutuhan mumawwanihi, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya menjadi PR buat kita, ya, menjadi PR buat kita supaya memang Islam menganjurkan supaya bekerja. Kalau nggak bekerja ya nggak punya apa-apa, maka golongannya menjadi orang fakir. Berhak dia nanti menerima zakat, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wala yamna'ul faqra maskanu, tidak mencegah atau tidak menghapus dirinya sebagai orang fakir, maskanuhu, karena dia punya tempat tinggal. Punya tempat tinggal, punya rumah, ya, tapi kagak punya pekerjaan, kagak punya harta, tapi punya rumah, itu tetap menjadi orang fakir. Mentang-mentang dia punya rumah, tapi kagak punya pekerjaan, kagak punya harta, dia mah kagak dikasih zakat, kan? Tetap boleh. Jadi tidak melarang atau menghalangi kedudukan dia sebagai orang fakir gara-gara dia punya rumah. Wasiyahu walau litajammul fi ba'di ayyamis sana. Dan dia punya pakaian. Ya biasanya orang fakir itu pakaiannya, ya lo kan punya pakaian bisa, kan punya pakaian kan ya? Ya, bukan dalam artian pakaian itu menutupi dirinya orang fakir, tetap dia kedudukannya menjadi orang fakir. Jadi enggak menutup dan enggak menghalangi ya kedudukannya atau jabatannya sebagai orang fakir gara-gara punya pakaian. Walau meskipun pakaian itu litajammul, dipakai untuk menghias atau berhias, atau dipakai untuk senang-senang, fi ba'di ayyamis sana, di beberapa hari-hari kesenangan seperti hari raya, ya, dia punya baju bagus, ya,
tapi dipakainya cuma di hari-hari tertentu seperti hari raya. Dan hari raya apa? Hari libur, hari barangkali ya. Tetap dia tidak menghalangi atau menutup dirinya sebagai orang fakir. Atau dia punya kutubun yang tajuha, banyak punya buku-buku yang ia perlukan. Bukunya banyak, buku agama, buku bacaan banyak bukunya. Ya, tapi kagak punya pekerjaan dan gak punya harta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa 'abduhu alladhi yahtaju ilaihi lil khidmah, dan budak atau hamba atau punya pelayan yang memang pelayannya dia itu membutuhkan pertolongan dari pelayan itu. Emang dilema juga ya kadang-kadang ya. Orangnya kagak punya pekerjaan, orangnya kagak punya harta, tiba-tiba punya pelayan. Kan kudu tiga. Tapi emang dasarnya dia itu orang fakir, meskipun punya pelayan yang bisa melayani untuk dirinya, tetap dia berhak menerima zakat. Kalau dia memang termasuk golongan orang fakir, ya, lil khidmah. Wa maluhul ghaib bimarhalatain, atau dia punya harta di tempat yang ia tidak bisa mengambilnya karena terhalang sesuatu. Ya, itu juga orang fakir, hartanya ada di mana-mana tapi kagak bisa diambil. Awil hadir wa qad hila bainahu wa bainahu, karena gak bisa diambil itu harta. Wadain al-muajjal, atau punya piutang yang belum sampai waktu pembayarannya. Orangnya fakir, orangnya gak punya pekerjaan, kagak punya uang, tapi punya piutang. Apa piutang? Ngutangin orang. Punya piutang. Gara-gara punya piutang, dia kagak punya duit jadinya. Ya, gara-gara dia ngutangin orang, akhirnya uangnya kagak ada. Apalagi belum masuk atau belum sampai kepada waktu pelunasannya. Ya, maka dia termasuk orang fakir. Ya. Ya, kadang-kadang orang kan punya duit banyak. Akhirnya itu duit ada yang minjem dipinjemin, akhirnya sampai habis bisa. Ya, sampai habis pisan gitu. Nah, jadilah dia orang fakir, berhak menerima zakat. Wal kasbal ladzi la yaliquhu, atau punya pekerjaan tapi tidak sesuai dengan penghasilan. Kerjaan apa? Kalau bahasa kita punya serabutan kali ya. Serabutan. Apa serabutan itu? Apa gue? Ya, banyak kerja. freelance apa baik ini gitu. Ya. Cuman sekarang barangkali ini menjadi pelajaran buat kita, ya, supaya agar bisa memanfaatkan ya kesempatan yang baik. Ya, sekarang apa sih? Kalau seandainya dia mau cerdas, dia nggak mau gengsi, sesuatu itu bisa jadi uang sebenarnya. Sebenarnya kalau seandainya dia nggak mau gengsi, ya kecuali kalau udah tua atau udah uzur barangkali ya. Ini kalau seandainya mungkin ada sindiran badan fisik gagah, masih muda, masih kuat gitu, tapi malas. Nah, ini yang ironisnya di situ. Kecuali kalau udah tua ya, kecuali kalau emang udah tua gitu ya, udah apa namanya, udah sepuh gitu. Ya wajar lah. Ya, udah lansia, usia berapa kira-kira? Usia 70, 60 lah, 60-an gitu. Itu udah ada
mungkin sudah adrenalinnya udah berkurang, semangatnya udah berkurang, itu boleh lah seperti itu. Tapi kalau seandainya fisiknya masih kuat, usia masih muda, tapi malas, ini yang harus direnungkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat pemalas. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa afta ba'duhum, dan memberikan fatwa ulama-ulama yang lain, anna halyal mar'atil lahi, bahkan kefakiran seseorang tidak gugur atau tidak hilang gara-gara apa? Si perempuan mempunyai hulli itu artinya perhiasan, pakai anting, pakai gelang, tapi nggak semuanya anting punya, gelang punya, kalung punya, sampai giginya juga pakai emas. Enggak gitu, mungkin barangkali dia punya anting atau gitu ya, anting doang. Kalau enggak cincin dari emas, tapi dia orang fakir. Artinya meskipun dia punya cincin satu, tidak menutup dia sebagai orang fakir. Kadang-kadang ngakunya mau miskin itu emas dipakai gitu ya, tapi ini maksudnya emas, tapi emas sewajarnya. Mungkin ada satu di pipi, ada apa di jari manisnya satu, atau mungkin di telinganya ada antingnya. Bagi perempuan yang punya seperti itu ya, yang mempunyai perhiasan yang biasalah dipakai, itu tidak menutup atau menghalangi dia atau menghapus dirinya sebagai orang yang fakir. Ya, biha al-mutajah, yang sesuai dengan yang dibutuhkan, litazhib, untuk hiasan, bihi adatan, karena kebiasaan. Kalau udah biasa, artinya ya sekedar untuk pakai cincin dan lain sebagainya. La yamna'u faqroha, tidak menghalangi status dirinya sebagai orang fakir. Wa sawwabahu syekhuna, dan ini dibenarkan pendapat ini oleh guru kita. Ya, ini bagian pertama adalah fakir. Ya. Makanya yang fakir itu harus dizakatkan. Ya, anak kita orang fakir semua. Udah fakir, miskin lagi. Anak kita itu semuanya fakir. Fakir itu membutuhkan. Ya, meskipun orang tuanya punya mobil, punya harta banyak, anaknya tetap fakir. Makanya ada anak tuh mobil buah, padahal bukan mobil dia, yang punya siapa? Bapaknya. Ya, rumah mewah itu bukan punya dia, punya bapaknya. Maka meskipun anaknya kaya, itu tetap masih orang fakir. Dia masih dicukupkan dan dirawat oleh kedua orang tua. Ya, ini aja dulu yang pertama tentang fakir, nanti kedepannya miskin dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang pertama Pak, tadi yang dinilai fakir itu di dalam keluarga suaminya apa? Siapa Pak? Semuanya, dua-duanya, semua keluarga. Maksudnya kan misalnya kerja, lakinya ada kerjaan. Iya. Tapi ini kerja itu masuk fakir. Enggak. Ya. Kalau seperti begitu, ya, memang hal yang seperti begini ini yang menjadi ironis di dalam masyarakat. Kalau seandainya dia itu masih mempunyai sisa atau persiapan untuk dimakan dan dipakai, masih membutuhkan untuk masih punya kecukupan, belum dikategorikan sebagai orang fakir, meskipun sumbernya dari dirinya atau dari istri. Ya, kalau masih bisa mendapatkan makan dan mempunyai pakaian yang biasa dan apalagi punya perhiasan, meskipun sumbernya bukan dari dirinya sendiri, ya, itu bisa dikategorikan bukan orang fakir.
Jadi enggak ditunjuk kepada satu orang saja. Ya, itu maksudnya. Maka kecuali tadi satu, kalau seandainya memang dia udah sepuh banget gitu. Udah sepuh banget gitu. Ya, udah sepuh, ada bangetnya. Ya, ada bangetnya kalau biasa kagak gitu. Iya. Nah, maka itu boleh dikategorikan fakir. Tapi kalau masih bisa di cover oleh istrinya atau oleh suaminya, maka itu bukan dikategorikan orang fakir. Tidak. Pak, kalau di pensiun kan udah tua ya? Iya. Nah, terus penghasilan ada pengangguran juga. Iya. Itu masih mati nggak? Ya kan dia punya cara yang banyak gitu pensiun. Tua juga pensiun juga. Apalagi dia mempunyai ada dana pensiunan setiap bulan. Jadi masih bisa ditopang dengan penghasilan yang sifatnya statis atau sifatnya tidak dinamis, artinya yang pasif gitu. Masih nggak tetap gitu. Ya. Yaitu tergantung daripada penilaian dia itu punya punya simpanan apa kagak. Kalau seandainya pensiunnya kagak punya apa-apa ya maksudnya fakir gitu. Fakir ya? Saat ini masih ada orang ngaku fakir. Ya. Ya. Siapa ya? Ya, Apin. Kalau misalkan kita salah bagi nih, menilai, iya. salah menilai hukumnya apa? Satu. Iya. Terus kedua, panitia yang disebut panitia amil itu apa yang dapat sertifikat dari Basnas? Iya. Atau yang ditunjuk oleh masyarakat setempat? Iya. Itu dia berhak atau tidak apa hukumnya? Iya. Baik, sekarang bagaimana kalau seandainya panitia salah dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat, begitu. Kalau seandainya seperti itu salah, bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Nah, kita tergantung dia mau kembali apa kagak. Itu jadi permasalahannya. Jadi bisa dikembalikan. Maklum namanya orang salah. Enggak disalahkan yang mendistribusikan. Ya, enggak bisa disalahkan. Jadi kalau seandainya nanti kan insya Allah ada bahasanya boleh dikembalikan. Ada bahasanya insya Allah nanti ke depan di bahasan yang berikutnya insya Allah. Terus yang kedua, sekarang siapa yang menjadi panitia? Apakah mereka yang mempunyai sertifikat? Kalau seandainya berbicara masalah amil panitia yang mempunyai sertifikat, bapak ibu zakatnya nggak usah dimuhajirin, ya. Zakatnya nggak usah di al-muhajirin. Di mana zakatnya? Di Basnas dong. Kalau berpikiran seperti itu. Jadi memang di dalam kitab dibahas tentang orang yang dinyatakan panitia zakat itu yang sudah diakui oleh hakim, misalkan ya pemerintah gitu. Nah kalau seandainya memang seperti itu bentuknya, kita bayar zakatnya nggak usah regional sifatnya di masjid atau di musola begini, langsung ke mana? Ke Basnas gitu. Bapak siap kan kayak gitu? Maka boleh kita membentuk panitia ya yang sudah disepakati bersama-sama gitu. Nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan yang mempunyai sertifikat itu adalah mereka yang memang berzakatnya di lembaga yang sudah ditentukan. Jadi ini juga termasuk saya kalau Idul Adha suka nyembelih tuh, nggak punya sertifikat saya, nggak punya sertifikat
sembelih halal itu. Ya. Tapi insya Allah yang kita lakukan udah sesuai dengan syariatnya. Insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam pembentukan panitia zakat nggak usah lagi terpengaruh dengan harus ada sertifikatnya. Karena itu sifatnya kelembagaan dan sifatnya udah teratur dengan undang-undang. Kecuali yang kita ini sifatnya regional, ya itu boleh membentuk panitia tersendiri. Ya nggak apa-apa. Berarti si panitia yang bersekolah itu ada hak atau tidak? Ada haknya, tapi tidak boleh berlebihan atau melebihi. Jangan-jangan dia udah pilih nih buat panitia gitu, nggak boleh. Ya haram hukumnya seperti itu. Jadi pun bagiannya sesuai dengan apa jatah yang diberikan kepada mereka mustahik. Ya, ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam. Ini yang tanya aja Ustaz, maksudnya begini, kita wajib bayar zakat. Lagi lain? Iya, silakan Ibu. Iya, boleh. Iya. Habis maghrib tidur, terus bangun jam 3. Ya, maksudnya? Oh, maksud sholat sebelum isya. Apa habis maghrib? Sholatnya sholat sunat habis maghrib apa sholat sunat sebelum isya? Belum sholat. Ya, kalau untuk qobliyah isya itu enggak muakkadah. Ya, tapi kalau ba'diyah maghrib itu yang muakkadah. Lebih cenderung kalau habis maghrib tidur bangun jam 3 itu lebih bagusnya sholat ya isya saja, ya habis sholat isya langsung ba'diyah. Karena jam 3 itu masih ada waktu sholat isya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau mengerjakan qobliyah juga nggak ada salahnya, Cuman sholat isya qobliyah isya itu nggak ditekankan. Tapi kalau mau dikerjakan ya lebih bagus. Cuman melihat waktunya udah jam 3, lebih baik kerja yang wajib aja. Kejar yang wajib. Takut nanti waktunya udah mulai menipis gitu, udah mulai sempit. Dan nanti habis isya ada waktu untuk sholat ba'diyah. Itu yang ditekankan dan sangat ditegaskan. Gitu barangkali itu. Ya sama-sama. Ada lagi cukup ya? Ya. Simpulannya nanti buat pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan. Akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.